بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan kembali untuk sedikit demi sedikit mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, kita kali ini akan melanjutkan dari pembahasan kita dalam ilmu fikih, yakni al-fiqhu al-muyassar fi dhil kitabi was sunnah. Dan kita sampai kepada samaratu ilmil fiqhi, yakni buah ketika seseorang mempelajari ilmu fikih. Dan alhamdulillah, buah-buah dari apa yang didapati ketika seseorang mempelajari ilmu fikih sangatlah banyak, dan diantaranya yang akan dijelaskan oleh beliau para pengarang kitab Al-Muyassar insyaallah akan kita sebutkan satu persatu biidnillahi ta'ala. Samaratu ilmil fiqhi, buah mempelajari ilmu fikih. Ma'rifatul fiqhi wal amalu bihi tusmiru solahal mukalafi wa sihhata ibadati. Buah mempelajari ilmu fikih, yakni mengenal ilmu fikih dan beramal dengan fikih, akan membuahkan kebaikan bagi seorang mukallaf, yakni seorang yang sudah terbebani syariat. Sehingga buah yang pertama, samping kita memahami kemudian mengamalkannya, maka akan mendapatkan kebaikan, kesolehan bagi seseorang yang menjalankan dari ilmu fikih, yang mengamalkan dari fikih-fikih dalam agama, yaitu kebaikan baginya, baik dalam kehidupannya di dunia ini maupun kelak di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyanahu hayatan thayyibah. Yakni barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala naziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguhnya kami akan berikan balasan kepada mereka yang beramal soleh tersebut dalam keadaan beriman dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iya, dijelaskan dalam beberapa tafsir bahwasanya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia
kehidupan yang tentram di dunia dan di akhirat. Walaupun dia di dunia tidak banyak memiliki harta, tidak banyak memiliki kedudukan, tahta, atau hal lain dari keduniaan, tapi dia akan merasakan kebahagiaan ketika dia terbimbing dengan fikih, kemudian dia beramal dengan amal soleh dalam keadaan beriman. Nah, dan di akhirat kelak Allah benar-benar akan memberikan balasan bagi mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ini adalah di antara buah mempelajari ilmu fikih, yakni kebaikan yang sangat banyak. Nah, ini afidina azakumullah. Maka mengenal ilmu fikih kemudian beramal dengannya akan membuahkan kebaikan yang sangat banyak. Dan kita hidup di dunia ini adalah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beramal dengan amal kebaikan sehingga menghasilkan kebaikan pula di dunia dan di akhirat. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dijelaskan dalam surat Al-Muluk. Para ulama menjelaskan ayat ini, yakni makna ahsanu amala, sebagaimana disebutkan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullah ketika menjelaskan ahsanu amala, yakni akhlasuhu wa aswabuh, yaitu amal yang paling ikhlasnya dan paling benarnya. Qalu, maka para sahabat beliau bertanya, Ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa ma aswabuh? Apa itu yang paling ikhlasnya dan amal yang paling benarnya? Faqala, maka beliau Fudail ibn Iyad rahimahullah menjawab, Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sungguhnya apabila amal itu dilakukan dengan ikhlas namun tidak mencocoki dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidak diterima. Dan sebaliknya, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakun khalisan sawaban. Dan ketika amal itu dalam keadaan benar tapi tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima pula sampai kedua-duanya tercapai, yakni adanya keikhlasan dan benar mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni al-khalis ayyakuna lillah was-shawab ayyakuna ala sunnah. Yang dimaksudkan dengan ikhlas, orang-orang yang ikhlas itu adalah dia mengerjakan amal-amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang dinamakan benar apabila mencocoki di atas ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang sangat gamblang bagi seorang mukmin yang ketika dia bersyahadat terkandung dua makna ini, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang patut diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selain Allah Subhanahu wa ta'ala jika diibadahi maka batil.
Sebagaimana persaksian syahadat yang kedua, tidak ada yang patut diikuti dengan benar melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang yang pelajari ilmu fikih, maka menjadikan amalnya baik, amalnya soleh dan benar, yaitu amal yang ikhlas dan amal yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini adalah perkara yang gamblang. Yahfidina azakumullah. Taib. Kemudian beliau juga menyebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Ini adalah dalil barang siapa ingin berjumpa dengan Rabb-nya dalam keadaan selamat, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, yaitu amal yang ikhlas dan amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini wafidina azakumullah yang sering kita minta kepada Allah, yang setiap hari kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hampir 17 kali. Belum kalau kita mengerjakan salat sunnah, maka kita mintanya lebih, yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Kita minta diberikan petunjuk untuk berada di atas jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yakni kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Yakni jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat di atasnya, dari kalangan Rasul, dari kalangan anbiya, dari kalangan para sahabat, para syuhada, para saleh, dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tersesat, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi memiliki ilmu tidak diamalkan, dan kebalikannya orang Nasrani suka beramal tanpa ilmu. Dan ini yang berada dalam keadaan umat Islam. Mereka, kalau kita lihat, banyak dari kalangan mereka yang memiliki amal tanpa ilmu, dan sebaliknya ada yang pandai, banyak menghafal, banyak mengilmui tapi tidak beramal. Maka kita berlindung kepada Allah dan mendoakan kepada mereka untuk kembali kepada ilmu dan amal, kepada ilmu dan amal. Nah, ini wafidin azakumullah. Kemudian yang berikutnya, kata pengarang kitab Muyassar, yakni wastiqamata sulukihi. Wa idza salahal abdu salahal mujtama' wa sarat an-natijatu fid dunya as-sa'adata wal 'aisha ar-raghad fil ukhra ridwanallahi wa jannatuh. Ketika seseorang mempelajari dan beramal dengan fikih, maka akan menjadikan dirinya istiqomah, yakni luzumu ta'ah, yakni terus-menerus berada dalam ketaatan lillahi azza wa jalla, li ta'ati Rasulillah SAW, dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam dia beribadah. Dia akan menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Ini adalah suatu kenikmatan yang besar. Dia terus menerus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan istiqomah merupakan jawami'ul kalim, yakni kalimat yang singkat, padat, yang mencakup. Diterangkan dalam sebuah hadis
bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dimintai nasihat oleh sahabat Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu anhu, di mana nasihat itu ketika beliau berikan, beliau tidak akan bertanya kepada yang lainnya. Maka secara singkat sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakan kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya. Kemudian istiqomahlah. Maka orang-orang yang istiqomah adalah ketika orang-orang yang berpegang teguh kepada fikih, kemudian diamalkan. Nah, sebagai bentuk konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah, innal ladzina qalu rabbunallah. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabbnya adalah Allah. Dijelaskan dalam surat Fussilat, summas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, sungguhnya orang-orang yang berkata Rabbnya adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka kelak malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut, janganlah kamu bersedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, sehingga ketika seseorang betul-betul mempelajari fikih kemudian mengamalkannya, di antara buahnya adalah keistiqomahan di dalam perjalanan ibadahnya. Dan dijelaskan oleh para ulama, di antara sebab seseorang itu bisa istiqomah, maka kuncinya adalah al-ilmu an-nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, yakni menuntut ilmu. Di antaranya adalah ilmu fikih, kemudian diamalkan. Karena orang yang disebutkan faqih, itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang dinamakan faqih itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, ini fidina azakumullah. Tayyib. Kemudian tadi disebutkan wa idza salahal abdu salahal mujtama'. Ketika seseorang itu menjadi soleh, menjadi baik, maka masyarakatnya akan menjadi baik, keluarganya akan menjadi baik, bangsanya akan menjadi baik, negaranya akan menjadi baik. Maka kebaikan itu kita mulai binafsi, dengan diri kita. Maka ketika kita menjadi orang yang baik, maka keluarga akan baik, masyarakat akan baik. Wasarat an-natijatu fid dunya as-sa'adata wal 'aisa ar-ragad. Maka menjadi maka ketika seseorang itu mengamalkan ilmu fikih, hasilnya akan diraih di dunia ini, yaitu dengan kebahagiaan dan kehidupan yang lapang, serta kelak di akhirat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang sedikit wafidina azakumullah, kita cicil sedikit demi sedikit, dan itu adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan yang sedikit-sedikit tapi kita sambung terus-menerus biidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا